Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Novita Anggraini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi keperawatan. Fokusnya di keperawatan medikal bedah pada sistem pernafasan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini agar manfaatnya semakin luas. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua. Semoga video-video pembelajaran dari kami bisa memberikan manfaat dan menemani teman-teman semua dalam belajar mempersiapkan uji kompetensi hingga teman-teman semua dinyatakan lulus. Langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita review soal, kita akan review materi dulu pada sistem pernafasan. Untuk kasus-kasus sistem pernafasan yang banyak ditemukan adalah yang pertama asma, yang kedua COPD, yang ketiga TB, yang keempat effusi pleura, kelima pleuritis, yang keenam pneumonia. Langsung saja kita mereview fokus pengkajian. Yang pertama, fokus pengkajiannya adalah pengkajian frekuensi nafas. Tachypnea atau frekuensi nafas cepat itu jika frekuensi nafas lebih dari 25 kali per menit, biasanya disebabkan karena peningkatan rangsangan ventilasi saat demam, kemudian asma akut, eksaserbasi PPOK, penurunan kapasitas ventilasi saat pneumonia, dan edem pulmo. Bradypnoea atau frekuensi nafas lambat itu frekuensi kurang dari 10 kali per menit, terjadi pada pasien toksisitas opioid, hiperkapni, hipotiroidisme, peningkatan intrakranial, dan lesi hipotalamus. Sedangkan frekuensi nafas normal adalah 12-20 kali per menit. Untuk pengkajian inspeksi dada, normalnya dada adalah simetris, berbentuk bulat lonjong, diameter anteroposterior lebih kecil daripada diameter lateral. Untuk dada yang abnormal itu ada barrel chest apabila diameter anteroposterior lebih besar daripada lateral. Hal ini berhubungan dengan hiperinflasi paru pada pasien PPOK berat. Untuk fokus pengkajian selanjutnya adalah suara nafas. Suara nafas yang abnormal itu yang pertama adalah wheezing. Wheezing ini apabila ada penyempitan suara nafas yang terjadi saat ekspirasi. Biasanya terjadi pada pasien asma dan PPOK. Kemudian ronki. Ronki itu suara nafas jika terjadi adanya sekret atau penumpukan sputum di jalan nafas. Kemudian crackles itu adanya cairan atau sekresi di jalan nafas besar. Gargling, suara seperti berkumur karena ada sumbatan di jalan nafas yang disebabkan oleh cairan, misalnya darah. Kemudian stridor itu disebabkan karena edema laring, kelumpuhan pita suara, tumor laring, stenosis laring karena tracheostomi. Kemudian perkusi. Normal paru adalah sonor. Hipersonor itu terjadi pada pasien pneumotorak, pekak pada pasien konsolidasi paru, fibrosis paru berat, dullness pada effusi pleura dan hematotorak. Fokus pengkajian selanjutnya pada pasien pleuritis itu didapatkan suara paru friction rub. Untuk AGD, fokus pengkajian selanjutnya adalah analisa gas darah. Ini jika ada gangguan darah arteri pada nilai PaCO2, PaO2, dan status asam basah, pH, dan HCO3. Pengkajian asidosis respiratorik, apabila PaCO2 mengalami peningkatan, kemudian pH menurun, sering terjadi pada pasien asma akut yang berat, pneumonia berat, dan eksaserbasi PPOK. Jika terjadi asidosis respiratorik, tubuh akan melakukan kompensasi yaitu dengan meretensi HCO3 di ginjal dalam upaya untuk menormalkan pH. Ya, ini dinamakan asidosis respiratorik terkompensasi. Untuk pengkajian selanjutnya itu uji Mantoux. Ini dilakukan untuk mendiagnosis penyakit adanya paparan Mycobacterium tuberculosis atau penyakit TB.
Hasilnya, jika kurang dari 5 mm itu negatif, jika 5 sampai 9 mm itu meragukan, jika lebih dari 10 mm itu positif TB. Selanjutnya kita akan membahas diagnosa-diagnosa keperawatan yang sering muncul pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Tanda gejala pada diagnosa keperawatan tersebut adalah sekret atau seputum berlebih, ronki pada rapang paru, kemudian RR di atas normal, batuk berdahak, adanya wheezing atau mengi. Pola diagnosa keperawatan yang kedua adalah pola nafas tidak efektif. Tanda gejala dari diagnosa keperawatan ini adalah fase ekspirasi memanjang, adanya otot bantu nafas, takipno atau bradipno, kemudian pernafasan cuping hidung, kemudian RR di atas normal. Diagnosa keperawatan yang ketiga adalah gangguan pertukaran gas. Tanda gejalanya adalah apabila ada hasil abnormal dari analisa gas darah meliputi pH, PaCO2, dan HCO3. Biasanya disertai dengan penurunan kesadaran. Diagnosa keperawatan yang keempat adalah gangguan ventilasi spontan. Ini tanda gejalanya adalah adanya otot bantu nafas, saturasi oksigen menurun, volume tidal menurun, kurang dari 500, biasanya terpasang ventilator. pH normal, PCO2 meningkat, PO2 menurun. Dan pasien biasanya mengalami takikardi atau nadinya cepat. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke fokus intervensi. Pada keadaan nafas abnormal gargling atau adanya cairan atau darah di saluran pernafasan, intervensi yang dilakukan adalah finger swab atau sapuan jari, kemudian dilakukan suction atau sedot lendir, kemudian memiringkan kepala untuk mencegah aspirasi. Yang kedua, snoring atau ngorok. Intervensinya adalah OPA atau ETT. Snoring atau ngorok biasanya terjadi karena lidah jatuh ke belakang sehingga menutup jalan nafas. Jadi, intervensinya adalah pemasangan gudel, mayo, atau OPA. Selanjutnya, dilakukan pemasangan intubasi. Kemudian, fokus intervensi yang ketiga untuk keadaan stridor itu penggunaan NPA, wheezing atau mengi, ini pemberian nebulizer, ronki ya, atau sekret di jalan nafas pada pasien yang masih CM itu dengan intervensinya adalah fisioterapi dada atau batu efektif, kemudian efusi pleura itu intervensinya adalah pemasangan WSD, kemudian pasien TB paru ini intervensi kolaborasinya adalah pemberian OAT dan DIT-KTP. Selanjutnya kita akan membahas terapi oksigenasi. Pada slide ini fokusnya adalah pemberian terapi oksigenasi berdasarkan kadar saturasi oksigen atau SpO2. Jika SpO2 pasien lebih dari 95% itu masih dianggap normal, hanya perlu monitoring, belum perlu terapi. Jika saturasi oksigen 91-94%, ini diperlukan terapi nasal kanul 2 LPM sampai nanti saturasinya naik jadi 95%. Jika tidak naik-naik, nanti bisa dinaikkan LPM-nya bisa sampai 6 LPM. Jika saturasi oksigen pasien 85-90%, ini dilakukan elevasi kepala, minta pasien bernafas dalam, menggunakan simple max atau NRM, ini sampai SpO2 pasien meningkat lebih dari 95%. Jika ada lendir di jalan nafas, dilakukan suction agar lebih membebaskan jalan nafas. Jika tetap tidak naik, maka siapkan intubasi. Yang keempat, SpO2 pasien kurang dari 85%. Ini terapi oksigennya adalah berikan O2 100% dengan BVM atau bagging, kemudian siapkan intubasi. Selanjutnya kita akan membahas alat untuk pemberian oksigenasi. Ini ada sistem aliran oksigennya pada alat-alat ini. Yang pertama, sistem aliran rendah, yang kedua sistem aliran tinggi. Untuk sistem aliran rendah itu alatnya adalah nasal kanul dengan kecepatan 1-6 LPM. Ini memberikan konsentrasi oksigen 25-45% ke tubuh. Kemudian simple max ini 6-10 LPM kecepatannya memberikan konsentrasi oksigen 35-60%. Selanjutnya NRM, ini kecepatannya 10-15 LPM, memberikan konsentrasi oksigen 100%.
Untuk sistem aliran tinggi, ini ada Venturi-Max, ini kecepatannya 4-8 LPM, ini memberikan konsentrasi 24-60%, kemudian Back-Valve-Max atau bagging, ini memberikan bantuan oksigen sampai 100%. Demikian reviewnya teman-teman, semoga sedikit merefresh materi mengenai sistem pernafasan. Selanjutnya kita langsung masuk ke latihan soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 24 tahun dirawat di ruang dahlia, mengeluh sulit tidur karena sering batuk berlendir. Nafsu makan berkurang, merasa lemas. Pada saat dilakukan pemeriksaan TTV, didapatkan hasil tekanan darah 130/80, nadi 76 kali per menit, RR 22 kali per menit, suhu 36,5. Pada pemeriksaan fisik didapatkan wajah pucat, terdengar suara ronki pada paru. Apakah tindakan mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat? Tindakan mandiri, teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Apakah A. Mengajarkan teknik nafas dalam? Yang kedua, mengajarkan batuk efektif? Yang ketiga, menganjurkan pasien banyak minum? Yang D. Menganjurkan makan sedikit tapi sering? E. Menganjurkan pasien mengurangi aktivitas. Kata kunci dari soal ini adalah ada ronki paru, kemudian batuk berlendir. Jadi, intervensi keperawatan yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan batuk efektif agar lendir berkurang, kemudian suara ronki pada paru bisa berkurang. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 44 tahun dirawat di ruang teratai mengeluh sesak dan batuk berlendir pada malam hari. Hasil pengkajian didapatkan RR 24 kali per menit, terdengar ronki di paru kiri. Produksi seputum banyak. Pasien sering terbangun pada malam hari karena batuknya. Pasien mengatakan nafsu makan berkurang, nampak pucat dan kelelahan, hasil pemeriksaan seputum BTA positif, dan LED 100 mili per jam. Apakah masalah keperawatan dari kasus di atas? A. Keletihan. B. Gangguan pola tidur. C. Gangguan pertukaran gas. D. Bersihan jalan napas tidak efektif. E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kunci dari soal di sini adalah ada produksi seputum banyak, kemudian ada ronki di paru kiri. Berarti masalah keperawatan utama dari kasus di sini adalah bersihan nafas tidak efektif. Soal nomor 3. Seorang anak berusia 22 tahun dirawat di bangsal anak dengan trakeobronkitis. Perawat membuat diagnosa ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan sekret kental. Manakah tujuan keperawatan dari diagnosis tersebut? A. Suara nafas bersih. B. Saturasi O2 85%. C. Peningkatan ansietas. D. Frekuensi nafas 44 kali per menit. E. Tampak frekuensi nafas cuping hidung. Diagnosa kata kuncinya adalah ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan sekret kental. Berarti tujuan keperawatan dari kasus ini adalah mengeluarkan sekret. Kemudian dari sini maka jawaban dari soal ini yang paling tepat adalah A. Suara nafas bersih. Soal nomor 4. Tuan D berusia 60 tahun memiliki riwayat asma, datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas karena kehujanan. Pasien tampak kesulitan bernafas, menggunakan otot bantu pernafasan. Hasil observasi didapatkan tekanan darah 130/70, nadi 99 kali per menit, RR 28 kali per menit, disertai wheezing. Apakah masalah keperawatan pada pasien di atas? A. Ketidakefektifan pola nafas. B. Penurunan pola jantung. C. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas. D. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. E. Gangguan pertukaran gas. Kata kuncinya adalah ada wheezing, kemudian kesulitan bernafas, menggunakan otot bantu nafas, sesak nafas. Dari kunci-kunci di sini, maka jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah C. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 34 tahun diantar ke IGD karena kecelakaan lalu lintas.
Pasien mengalami penurunan kesadaran, GCS 7, dan tidak ada refleks muntah. Pengkajian TTV diperoleh hasil tekanan darah 90/70, nadi 68 kali per menit, RR 16 kali per menit, terdapat suara snoring saat pemeriksaan fisik. Tindakan prioritas apa yang dilakukan pada pasien tersebut? A. Suction, B. Intubasi, C. Pemasangan OPA, D. Pemasangan NPA, E. Jautras. Kata kuncinya adalah snoring. Snoring ini mengorok karena lidah jatuh menutupi jalan nafas. Tindakan prioritas yang perlu dilakukan adalah C. Pemasangan OPA atau gudel atau mayo agar membebaskan jalan nafas sehingga pasien menjadi lebih baik. Soal nomor 5 berarti tandanya sudah selesai materi untuk pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video-video kami. Semoga bisa menemani teman-teman sekalian belajar dalam rangka mempersiapkan uji kompetensi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jika ada masukan atau tambahan kritik saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jika teman-teman ada rekomendasi soal atau topik apa yang ingin dibahas juga bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.